datang di Rus TV Indonesia. Kakak-kakak fasilitator, hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 di Roots program ini. Nah, sebelum kita masuki inti acara, perlu kita lakukan yang namanya review mengenai tantangan di minggu lalu. Tantangan di minggu lalu, agen perubahan telah diberikan tugas atau tantangan, yaitu tentang kartu perilaku positif. Nah, hendaklah kakak-kakak fasilitator ini mengetahui nih, kira-kira perilaku positif apa sih yang sudah dilakukan si agen perubahan itu. Nah, harapannya perilaku positif ini akan menjadi suatu kebiasaan untuk agen perubahan. Maka, dampingan oleh kakak-kakak fasilitator perlu dilakukan. Karena apa? Harapannya perilaku positif ini telah menjadi kebiasaan dan juga dapat disalurkan ke siswa-siswa yang lainnya di sekolah. Nah, di pertemuan ke-9 ini nih adalah inti dari kegiatan kita ini, yaitu role play atau bermain peran mengenai lingkaran bullying. Nah, lingkaran bullying atau bermain peran itu tentang apa sih? Hari ini tentang bullying di sekolah. Jadi nanti agen perubahan akan bermain peran mengenai situasi bullying di sekolah. Nanti agen perubahan dapat ditunjuk atau memilih sendiri, yaitu 8 siswa untuk memerankan 8 karakter. 8 karakter ini aja yaitu 8 karakter seperti ini. Nah, 8 karakter itu ada yang si pembuli, ada pembela, dan juga ada yang dibully. Nah, masing-masing karakter ini perlu agen perubahan itu ketahui dulu nih. Jadi, setiap karakter yang mereka perankan, mereka harus tahu bahwa siapa sih diri mereka di karakter itu. Seperti itu. Tapi yang perlu diingat, ini hanya peran, bukan harus dilakukan di dunia nyata. Perlu ditekankan kepada agen perubahan kakak-kakak bahwa ini hanya peran, tidak perlu dilakukan di dunia nyata. Karena apa? Karena kita hanya ingin melihat sih respon tentang agen perubahan ini. Gimana sih ketika ada anak yang dibully? Apa sih hal yang kita lakukan sebagai agen perubahan untuk melakukan pencegahan atau mungkin menghentikan bullying itu di sekolah? Seperti itu. Setelah agen ini mengetahui karakter-karakter yang harus mereka perankan, kakak-kakak fasilitator memberikan waktu kepada agen untuk bermain peran. Nah, waktu ini disesuaikan dengan durasi waktu yang terjadi di kelas saat itu. Apabila nanti agen perubahan sudah melakukan role play atau bermain peran, agen perubahan juga boleh bertukar karakter. Karakter A mungkin nanti bisa berubah ke karakter D, atau bisa berubah ke karakter B atau karakter H. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah agar agen perubahan itu tahu kira-kira ketika dia menjadi pembela, dia itu bersikap seperti apa ya? Atau ketika dia menjadi seorang penonton pasif, dia itu bersikap seperti apa ya? Ingat bahwa ini hanyalah role play untuk mengetahui situasi ketika ada bullying di sekolah. Seperti itu kakak-kakak fasilitator. Jadi kita perlu tahu hal-hal apa yang dipikiran agen-agen perubahan ini ketika ada bullying di sekolah. Seperti itu. Dan nanti ketika role play itu sudah dilakukan semuanya, maka perlu nih meminta respon ke agen perubahan. Kira-kira apa ya yang dirasakan oleh si agen yang memainkan peran ataupun oleh si agen yang hanya tadi menonton. Seperti itu. Situasi apa yang mereka rasakan, situasi apa yang mereka lihat, itu kita diskusikan bareng kayak gitu. Diskusinya adalah tentang gimana sih agar ketika ada bullying itu di sekolah, agen perubahan ini tahu mereka harus melakukan apa. Seperti itu. Pertemuan hari ini itu hanya fokus pada mengenal situasi bullying di sekolah. Jadi diharapkannya agen perubahan itu betul-betul mengetahui hal apa sih hendaknya mereka lakukan ketika ada bullying di sekolah. Lalu, sebelum menutup perjumpaan hari ini atau pertemuan 9 ini, ada tantangan yang harus dilakukan oleh agen perubahan di minggu depan. Minggu lalu, agen perubahan sudah membuat poster tentang kami akan dan kami tidak akan. Maka, tantangan minggu depan, mereka menyebarluaskan poster-poster itu ke seluruh sekolah. Agar apa? Agar seluruh siswa mengetahui tentang kegiatan-kegiatan mereka mengenai pencegahan bullying di sekolah. Jadi, di pertemuan 9 ini adalah seperti itu kakak-kakak fasilitator. Jangan lupa, kegiatan ini akan berlanjut kegiatan ke-10. Makanya, jangan lewatkan di video ke-10. Terima kasih.